سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat wisata gaib rahimakumullah. Berbicara mengenai wisata gaib, tentunya kita tidak asing lagi dengan berbagai kitab atau buku-buku yang di dalamnya membahas mengenai hal-hal gaib seperti surga, neraka, iblis, jin, dan lain-lain. Namun, ada salah satu kitab atau karangan dari Syekh Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadhi yang mengupas berbagai hal yang berkaitan dengan wisata gaib. Kitab tersebut beliau beri judul Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nari. Lalu, kisah apa sajakah yang ada di dalamnya? Serta seseru apakah wisata gaib itu? Oke, kita akan langsung masuk ke kisah yang pertama. Kisah yang pertama ini kita ambil dari bab pertama di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, yakni penciptaan ruh yang agung, yaitu cahaya junjungan kita dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimin rahimakumullah. Ada di sebuah sejarah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah pohon yang memiliki 4 cabang. Lalu Allah memberi nama pohon itu dengan nama Syajaratul Yaqin atau disebut dengan pohon yakin. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di suatu tirai dari mutiara putih seperti burung merak. Kemudian diletakkanlah nur Nabi Muhammad tersebut di atas pohon yakin tadi. Sehingga bertasbihlah Nur Muhammad itu di atas Syajaratul Yaqin tadi kira-kira selama 70 tahun lamanya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan cermin kehidupan. Lalu cermin ini diletakkan di hadapan Nur Muhammad tadi. Maka ketika Nur Nabi Muhammad melihat cermin kehidupan tadi, maka ia melihat wujudnya, melihat bentuknya ialah sebaik-baiknya rupa dan seindah-indahnya bentuk. Maka Nur Muhammad pun merasa malu kepada Allah sehingga meneteskan 6 tetes keringat. Ayyuhal muslimin, maka dari tetesan keringat yang pertama dari Nur Nabi Muhammad tadi, Allah menciptakan Abu Bakar As-Siddiq. Dari tetesan yang kedua Allah ciptakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dari tetesan yang ketiga Allah ciptakan Sayyidina Utsman, dan dari tetesan yang keempat Allah ciptakan Sayyidina Ali. Sedangkan dari tetesan yang kelima Allah ciptakan mawar, dan dari tetesan yang keenam Allah ciptakan beras. Kemudian Nur Muhammad itu sujud sebanyak 5 kali. Maka jadilah wajib bagi kita beberapa sujudan yang 5 itu. Kefarduan yang diwaktukan Allah Ta'ala mewajibkan sholat 5 waktu kepada Muhammad dan juga kepada umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada Nur Nabi Muhammad tersebut. Lagi-lagi Nur Muhammad berkeringat karena merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari keringat hidungnya Allah Ta'ala menciptakan malaikat. Dan dari keringat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan arsy, kursi, lauh, qalam, matahari, bulan, hijab, beberapa bintang, dan segala sesuatu yang ada di langit itu Allah ciptakan dari tetesan keringat wajah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dari keringat dadanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan para nabi
para rasul, para ulama, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Dari keringat punggungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Baitul Makmur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan beberapa tempat masjid di dunia saat ini. Kemudian keringat yang menetes dari dua alis Nur Muhammad itu Allah ciptakan umat Muhammad yang terdiri dari kaum mukminin dan mukminat dan juga kaum muslimin dan muslimat. Sedangkan dari keringat dua telinganya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan beberapa ruhnya orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang suka membantah atau mengingkari, dan orang-orang yang munafik. Lalu dari tetesan keringat kedua kaki Nur Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dari ujung timur sampai dengan ke ujung barat, dan seluruh isi yang ada di dalamnya itu Allah ciptakan dari tetesan keringat kedua kaki Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nur Muhammad, "Lihatlah di depanmu hai Nur Muhammad." Maka Nur Muhammad itu melihat di depannya ada nur, ada cahaya lagi. Di belakangnya pun demikian, ada cahaya, di kanannya pun ada cahaya, begitu pula di sebelah kirinya. Siapakah cahaya itu? Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Maka nur-nur tadi bersama-sama membaca tasbih berapa lama? Selama 70.000 tahun lamanya. Ayyuhal muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menciptakan nur para nabi yang berasal dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala melihat para nur tersebut, kemudian menjadikan nur itu beberapa ruh para nabi, yakni diciptakannya beberapa ruh para nabi dari keringat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pula lah yang telah menciptakan beberapa ruh umat para nabi itu dari keringat para nabinya sendiri, yakni beberapa ruh dari setiap umat diciptakan dari keringat nabinya masing-masing. Sedangkan beberapa ruh orang-orang mukmin yang menjadi umat Muhammad Allah ciptakan dari keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para umat itu sama-sama mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebuah lampu lentera yang terbuat dari akik berwarna merah, yang mana bisa terlihat di dalamnya dari luar. Lalu Allah menciptakan rupa atau bentuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bentuk beliau nanti ketika diturunkan di dunia. Lalu Nur Muhammad atau bentuk Muhammad itu diletakkan di dalam lampu tadi. Maka Nabi Muhammad berdiri di dalam lampu sebagaimana berdirinya di dalam sholat. Sedangkan ruh para nabi di sekitarnya berdiri dalam keadaan sholat. Dan ruh para nabi yang di sekitarnya berada di kiri skema Nur Muhammad SAW. Maka mereka sama-sama membaca tasbih dan membaca tahlil berapa lama? Kira-kira sekitar 100 tahun lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada setiap ruh untuk melihat kepada Nur Muhammad SAW. Lalu semua ruh melihat kepada nur Nabi Muhammad. Dan disinilah cikal bakal atau asal usul kita akan menjadi apa di dunia itu, bergantung bagian apa yang kita lihat dari Nur Muhammad ketika di alam ruh. Ayyuhal muslimin rahimakumullah. Nah, di antara ruh-ruh ini ada yang melihat kepala Nur Muhammad, maka di dunia jadilah ia khalifah dan kepala pemerintah atau sultan di antara para makhluk yang lain.
Ada pula dari ruh-ruh itu yang melihat dahi Nur Muhammad, maka jadilah ia raja atau ratu yang adil. Di antara mereka pula ada yang melihat kedua mata Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang hafal kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka pula ada yang melihat kedua alis mata Nur Muhammad, maka jadilah ia seorang pelukis atau seniman. Dan di antara mereka ada yang melihat kedua telinganya, maka jadilah ia orang-orang yang bagus rupanya, tampan rupawan, cantik jelita, dan berakal sehat. Kemudian di antara para ruh tadi itu ada juga yang melihat kedua bibir Muhammad, kedua bibir Nur Muhammad, maka jadilah ia menteri ketika di dunia. Di antara mereka pula ada yang melihat hidung Nur Muhammad, maka ketika di dunia jadilah ia seorang hakim atau dokter yang akalnya luar biasa tajam. Lalu di antara ruh-ruh tadi ada yang melihat mulut Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang rajin berpuasa. Di antara mereka pula ada yang melihat gigi Nur Muhammad, maka ketika di dunia jadilah ia sebagai utusan di antara para raja. Di antara mereka ada juga yang melihat godek Nur Muhammad, maka jadilah ia di dunia orang yang pandai memberi fatwa dan nasihat, dan juga menjadi muazin atau tukang azan, begitu. Dan di antara mereka ada yang melihat janggut Nur Muhammad, maka Allah jadikan ia ketika di dunia sebagai orang yang ahli perang fi sabilillah, di jalan Allah. Di antara mereka ada pula yang melihat leher Nur Muhammad, maka jadilah ia seorang saudagar atau pedagang. Dan ada pula yang melihat kedua lengan Nur Muhammad, maka jadilah ia ahli penunggang kuda dan memegang pedang ketika di dunia. Di antara mereka pula ada yang melihat lengan kanan Nur Muhammad, maka jadilah ia tukang cantik, tukang rias. Dan di antara mereka ada pula yang melihat lengan sebelah kiri Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang bodoh. Di antara mereka ada juga yang melihat telapak tangan Nur Muhammad yang kanan, maka jadilah ia tukang tukar atau tukang sulam kayu. Kemudian ada juga yang melihat telapak tangan sebelah kiri Nur Muhammad, maka jadilah ia tukang takar, tukang timbang. Dan di antara mereka pula ada yang melihat kedua tangan Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang dermawan, suka memberi, dan juga menjadi orang yang pandai. Ayyuhal muslimin rahimakumullah. Di antara mereka pula ada yang melihat punggung telapak tangan Muhammad yang sebelah kanan, maka jadilah ia tukang masak, juru masak, chef, koki, dan lain-lain. Dan di antara mereka ada juga yang melihat ujung jari Nur Muhammad yang sebelah kiri, maka jadilah ia sekretaris. Dan di antara mereka ada yang melihat dada Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang alim, yang dimuliakan, dan juga orang yang selalu berhati-hati, pandai menjaga diri. Di antara mereka ada yang melihat punggung Nur Muhammad, maka ketika di dunia Allah jadikan ia sebagai orang yang tawadu, sopan santun, dan taat kepada perintah syara, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka ada yang melihat dua lambung Nur Muhammad, maka jadilah ia ahli perang. Sedangkan bagi mereka yang melihat perut Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang menerima dan ahli zuhud. Lalu di antara mereka pula ada yang melihat kedua lutut Nur Muhammad, maka jadilah ia orang-orang yang ahli ruku dan juga ahli sujud. Di antara mereka ada yang melihat kedua kakinya saja, maka jadilah ia ahli berburu. Di antara mereka pula ada yang melihat bayangan Nur Muhammad, maka ketika di dunia jadilah ia para penyanyi, musisi, dan orang-orang ahli musik.
Lalu di antara mereka ruh-ruh tadi ada yang tidak tahu sedikit pun dari Nur Muhammad. Maka mereka itu adalah golongan orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir, atau orang-orang Majusi. Di antara mereka pula ada yang sedikit pun bahkan tidak melihat Nur Muhammad tersebut. Maka ketika di dunia, jadilah mereka orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan seperti Fir'aun, dan selain mereka termasuk juga kepada orang-orang kafir. Demikianlah ayyuhal ikhwan, tinggal kita saksikan pada diri kita ini hendak dijadikan apa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini. Kemudian, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada makhluknya untuk melakukan sholat, yang mana sholat sendiri itu melambangkan bentuk nama Ahmad dan juga nama Muhammad. Maka berdiri di dalam sholat itu diibaratkan sebagai huruf alif, ruku itu sebagai huruf ha, sujud itu seperti huruf mim, dan duduk di antara dua sujud itu seperti huruf dal. Dan Allah menjadikan bentuk nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada wujud manusia. Maka kepalanya bulat seperti mim, kemudian badan seperti huruf ha, perut itu seperti huruf mim yang kedua, sedangkan kaki itu seperti huruf dal. Maka ketika orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka tidak akan berbentuk manusia, tetapi Allah rubah dulu bentuk mereka menjadi bentuk binatang atau bentuk celeng, kemudian baru dibakar di atas api neraka. Demikian kisah bab pertama dari kitab Daqaiqul Akhbar. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Buat teman-teman semua, jangan lupa terus dukung channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Undur maqala wala tangdur liman qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.